Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video ini akan membahas tentang Django. Sebenarnya di tahun 2021 saya sudah membuat video tentang Django. Ini sudah saya buka. Ini dari 1 sampai 10, tapi di sini hanya sampai CRUD ya, CRUD lengkap dari simpan edit hapus. Kan tetapi saya buat video ini karena ada updating terbaru dari Django, karena sekarang Django sudah nyampe pada versi 4. Jadi yang sebelumnya untuk mengecek sebuah fitur dalam sebuah Django itu dulu menggunakan Django admin. Sekarang Django admin sudah tidak bisa, diganti karena versinya juga baru. Itu caranya kalau sekarang pakai Python min-m Django. Oke, langsung saja. Dan pada video ini, pada video yang tahun lalu, saya membuatnya tidak menggunakan virtual environment. Hari ini kita akan membuat virtual environment agar lebih praktis dan setiap inputannya atau setiap mengupdate itu akan diberikan versi yang terbaru seperti itu. Baik, ini modulnya sudah saya siapkan. Jadi modulnya sama dengan tahun kemarin, tapi ada sedikit modifikasi. Baik, karena ini Django ini bawaan dari Python, ya. Di sini jadi tinggal diinstal namanya Python. Sekarang Python sudah versi 3.10. Jadi tinggal di download, klik, kemudian tunggu sampai selesai, kemudian next. Dan hal yang penting ketika instalasi Django, maksudnya instalasi Pythonnya, jangan lupa ketika ada tulisan add Python ini versinya to pad, ini harus dicentang ya, karena biar nanti untuk konfigurasinya kita tidak usah mengubah lagi atau tidak usah menambahkan lagi. Jadi ini add Pythonnya versinya to pad itu dicentang, kemudian klik install no, kemudian next. Kemudian di sini saya juga menggunakan Git Bash sama dengan video sebelumnya. Jadi ini tinggal di download, next seperti biasanya. Ini Git Bash-nya. Jadi Git Bash-nya itu saya menggunakan ini versi yang sekarang ya, the latest 2.37.3. Tinggal di download itu juga. Baik, di sini langsung saja saya akan buka atau mengecek keperluan datanya apakah sudah ada. Ini saya menggunakan Git Bash. Pertama kita cek apakah Pythonnya sudah diinstal, tidak. Python version. Oke, sudah. Ini di laptop saya ini 3.9.2. Mungkin kalau yang install yang sekarang pada tahun dipublishnya video ini sudah 3.10 ya. Baik, kita juga install, kita cek pipnya apakah sudah ada. Otomatis sudah ada. Pipnya sudah muncul. Tunggu sebentar. Nah, sudah muncul pipnya 22.1.2 ya. Oke, langsung saja kita akan mencoba mempraktekannya, bagaimana cara membuatnya, kemudian bagaimana cara untuk instalasinya dan menggunakan virtual environment. Langsung saja. Di sini kita buatkan sebuah folder, kita kasih nama belajar Django. Kemudian ini kita tutup dulu, kemudian kita klik Git Bash, atau yang menggunakan CMD tinggal di blok, kemudian tekan CMD, enter ya, enter seperti ini, atau menggunakan klik kanan seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu kita lakukan instalasi Django-nya. Ini untuk awal-awal, pip install Django. Pastikan internetnya sudah aktif ya. Ini ketika ada tulisan requirement already certified, artinya Django sudah diinstal di PC-nya. Untuk mengeceknya, maka untuk yang terbaru menggunakan Python min-m Django, maka otomatis akan muncul beberapa fitur yang digunakan untuk menginstal Django dari cek sampai tester server ya. Baik, selanjutnya
Setelah diinstal Django-nya, kemudian ini modulnya, kita akan meng-create project. Kalau yang dulu ini masih menggunakan create project-nya menggunakan admin Django seperti ini, admin Django start project, kemudian nama foldernya apa. Kemudian kalau untuk yang versi yang 4 ini beda, menggunakan Python min-m Django start project, kemudian jualan. Jualan ini bebas ya namanya. Jadi di sini kita buatkan Python min-m, kemudian Django, kemudian pilih start project. Tentunya start project ini sudah ada di sini semuanya. Kita pilih start project, start project, kemudian klik nama foldernya bebas. Saya kasih nama jualan agar sama dengan modul. Kita tunggu. Ini akan mengambil sebuah data atau meng-create Django project. Di sini otomatis akan ada namanya jualan ya. Ini jualan, ketika klik isinya ada menu.py, kemudian ada folder jualan. Ketika diklik ini akan ada isiannya banyak, ada setting, URL, USG dan lain-lainnya. Oke, kemudian di sini telah selesai diinstal, kita akan langsung menuju pada folder jualan. Caranya cd singkatan dari change directory ya, bukan yang lainnya. Jualan. Oke, ini sudah masuk ke directory atau folder jualan. Kemudian setelah itu kita bisa menjalankannya. Lah, sebenarnya ini bisa dijalankan, sudah bisa ya. Tapi agak lebih agak lebih bagus aplikasi kita akan menggunakan virtual environment. Jadi ini adalah penjelasan tentang virtual environment. Nah ini, jadi sebenarnya tujuannya kita membuat virtual environment itu dengan tujuannya adalah biar aplikasi kita terisolasi gitu. Artinya ketika ada updatean baru, ketika kita ambil pip atau manggil pgets yang lainnya, itu akan diberikan update yang paling baru, sehingga ketika sudah proses produksi atau ketika mau mendeploy aplikasi kita itu akan lebih mudah dan akan terupdate gitu, menyesuaikan dengan versi yang ada pada server kita gitu. Baik, caranya sangat mudah sekali untuk menginstalnya. Jadi kita pip install virtual env, ini install dulu ya. Ini pastikan diinstal dulu. Jadi kita install. Oke, ini sudah diinstal di laptop saya. Kemudian setelah diinstal, kemudian kita buatkan virtual environment. Ya, itu sangat mudah sekali. Jadi kita ketikkan Python min-m env dan nama virtual environment-nya apa. Jadi dan pastikan kalian sudah ada di dalam folder project-nya, dimana folder project-nya itu adalah jualan ya. Kita bersihkan dulu. Sorry. Oke, di sini kita tinggal tambahkan Python min-m v. Oke, kemudian namanya bebas ya. Oke, namanya saya kasih nama env, ini bebas sebenarnya, terserah namanya bebas. Kita enter. Oke, ada yang salah. Oke, sorry tulisannya salah ya ini ya. Oke, kita tunggu. Maka setelah diinstal selesai, otomatis akan ada folder yang namanya env di sini. Itu menandakan bahwa virtualnya sudah kita buat. Lah, kita cek dulu. Sudah ada ya, env sudah ada. Artinya virtual environment-nya sudah kita buat. Jadi program kita akan kita isolasi ya, agar menerima update yang paling baru dari Django itu sendiri. Kemudian sudah selesai, kita masuk dalam virtual environment-nya. Jadi kita masuk ya, caranya source, kemudian kita foldernya apa. Oke, kemudian aktif. Nah, ini caranya untuk masuknya. Jadi source, ini nama foldernya yang kita buat apa, env, kemudian kebetulan env ya. Jadi kalau lainnya contoh kita buat virtu, maka kita ganti source virtu dan menyesuaikan ya. Kemudian kita tekan enter. Nah, tandanya ketika sudah masuk, maka nama folder yang kita buat akan ada kurung di atasnya seperti ini.
Ini artinya kita sudah masuk dalam virtualnya. Oke, kita cek apa yang ada di dalamnya. Pip list. Oke. Kita tunggu. Ini yang ada hanya pip dan ini. Jadi hanya ada dua package di sini, package version kemudian pip. Kemudian kita menginstal ulang Django-nya pip, karena ini sudah Django-nya sudah otomatis terhapus karena sudah diisolasi. Install Django. Oke. Kita tunggu. Ingat, pastikan koneksi internetnya. Ya, ini kita akan ngambil data dari Python-nya yang berupa itu package. Kita tunggu sebentar. Ini sebenarnya tidak terlalu besar sih datanya sih. Ini yang terbaru sudah kita lihat, Django 4.1. Ini sudah kita ngambil data yang paling terbaru di sini. Oke, sekarang kita cek lagi pip list, apakah sudah ada Django-nya. Oke, sekarang Django sudah ada. Kemudian sudah ada ini, kemudian kita bisa menjalankannya. Python, cara menjalannya sangat mudah sekali. Minutes titik py run server. Oke, kita tunggu. Akan ada bacaan watchings kalau nggak salah ya, watchings for file change. It start. Oke, di sini kita lihat otomatis dia akan sistem akan meng-create sebuah database default. Jadi Django ini database defaultnya adalah SQLite. Ini SQLite. Jadi sebenarnya kita membuat mendevelopment Django ini meskipun tidak usah menggunakan XAMPP, nggak jadi masalah ya. Tapi saya sarankan ketika sudah mau di develop sudah mau diproduksi, mau diletakkan di hosting atau server, kita menggunakan MySQL atau menggunakan PostgreSQL-nya ya. Jadi nanti kita ada konfigurasi khusus untuk mengubahnya. Oke, di sini sudah jalan. Ini ada database-nya ya. Kita coba jalankan. Cara menjalankannya secara default kita tekan localhost. Oke. Ini udah jalannya. Sebenarnya port ini bisa diganti ya. Ini default ya. Contoh portnya mau diganti. Ini contohnya kita akan mematikan. Matikannya Ctrl C ya. Oke, kemudian kita 7000. Ya, jadi tinggal kita tambahkan portnya berapa. Tapi kalau tanpa port dia akan secara default mengarah pada 8000 seperti yang di atas. Klik. Kita tunggu. Nah, ini kalau kita jalankan tidak bisa ya, tidak bisa karena mintanya portnya itu 7000 ya. Kita ganti portnya menjadi 7000. Oke. Sekarang sudah jalan. Oke. Nah, untuk melepas env-nya atau virtual environment sangat mudah sekali. Ctrl C dulu, kemudian pilih deaktif. Nah, deaktif. Nah, sekarang sudah kita lepas. Jadi ini berlaku ketika kalian mau mengaktifkan atau menjalankan aplikasinya gitu. Contohnya menjalankan aplikasinya, jadi kita jangan lupa source gitu ya. Kemudian env nama, kemudian script, kemudian aktif. Oke, aktif, enter. Kemudian masuk lagi, kemudian kita jalankan lagi aplikasinya ini. Oke, bagaimana kalau di Linux Pak atau di aplikasi lainnya? Oke, ini khusus untuk di Windows ya, atau di Windows ya. Nanti kalau Linux itu beda lagi. Biasanya kalau di Linux itu, kemarin saya coba server mengupload sebuah aplikasi di servernya Linux itu menggunakan kata bin. Jadi source env bin active seperti itu ya. Mungkin itu saja dulu. Itu dulu ya pembahasan tentang Django, tentang instalasi. Silakan dipelajari, dikembangkan lagi. Video berikutnya kita akan membahas tentang URL dan pengaturan dari menu ya. Oke, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.